Ikra, siapa sajakah Menteri Kabinet Merah Putih yang tampak hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia hari ini? Jika dari pandangan kami di dalam, tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ada juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono. Namun ini yang menarik juga sejumlah menteri ataupun pejabat tinggi dari Malaysia yang dibawa. Di antaranya adalah Premier Sarawak Abang Johari Openg, Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz, Menteri Pendidikan Fadlina Sidek. Dan nanti akan bertemu dengan sejumlah delegasi yang juga menemani Presiden Prabowo Subianto. Nampak di layar kaca juga Presiden Prabowo ini sudah menyambut kedatangan Anwar Ibrahim. Kita lihat bersama, pemirsa. Sejumlah menteri yang tadi kami sebutkan ini nampak sudah memberikan sambutan hangat kepada Perdana Menteri Malaysia untuk memulai agenda kunjungan kenegaraan hari ini. Ikra, adakah informasi dari istana mengenai pembahasan mengenai konflik dari Thailand Kamboja dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim hari ini, Ikra? Ya, jika tadi kami sempat bertanya kepada Airlangga Hartarto apakah pertemuan ini juga akan membahas termasuk konflik Thailand, Airlangga menyampaikan bahwa dalam keketuaan ASEAN tentu akan membahas soal itu, namun secara spesifik ini masih menunggu dinamika antara kedua kepala negara yang bertemu dan juga akan membahas sejumlah agenda pada hari ini. Tadi Airlangga juga membahas ketika kami tanya pembahasan apa saja, yang dimana Airlangga menyampaikan salah satu yang akan dibahas ini hari ini adalah tentu yang pertama tentang agenda tahunan antara Indonesia, annual meeting ini antara Indonesia dan Malaysia, dan juga akan membahas tentang RCEP, di mana Malaysia akan mengadakan leaders meeting soal RCEP, kemudian juga akan membahas isu-isu terkait dengan isu bilateral antara kedua negara. Tentu beberapa yang di-highlight antara konflik di kawasan ASEAN dan juga terkait dengan kerjasama Indonesia dalam bidang pertahanan keamanan dengan Kejaksaan Agung, seperti beberapa nama buron yang salah satu buron yang sempat melarikan diri ke Malaysia ini juga apakah akan dibahas, nanti kita akan tanyakan bersama ketika memang dibuka sesi tanya jawab ataupun press conference dari pihak istana ataupun dari kepala negara. Sita. Ikra, kabarnya agenda konsultasi tahunan ke-13 ini terakhir digelar pada tahun 2017 di Malaysia. Dan ini merupakan pertemuan yang pertama kalinya setelah 7 tahun terakhir. Apa yang melatar belakangi digelar kembali konsultasi tahunan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun ini, Ikra? Ya, Sita dan juga pemirsa, jika annual consultation ini memang terakhir kali dilakukan pada tahun 2017, artinya sudah 8 tahun, namun pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Malaysia ini yang menjadi menarik karena jika kami mencatat sejak dilantik Oktober 2024, Presiden Prabowo ini sudah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia ini sedikitnya sebanyak 6 kali. Artinya sudah 6 pertemuan, 6 artinya sudah 6 kali pertemuan antara kedua kepala negara ini berdiskusi, entah itu di Indonesia maupun di Malaysia ataupun dalam forum-forum internasional seperti itu. Dan ini tentu yang menjadi catatan terkait dengan urgensi yang akan dilakukan dalam annual consultation ke-13, mengingat sejumlah isu-isu yang menarik di beberapa bulan terakhir seperti tarif resiprokal Amerika Serikat dan juga menyambut jelang sidang tahunan PBB yang akan dilaksanakan bulan September nanti. Ini apakah menjadi salah satu pembahasan khususnya di bidang ekonomi, dan nanti juga kita akan melihat bersama sejumlah isu-isu yang cukup
mencuat gitu beberapa hari terakhir, khususnya keamanan di kawasan di regional antara konflik antara Malaysia dan juga maksud kami konflik antara Thailand dan juga Kamboja seperti itu. Nanti apakah akan ada peran-peran sentral dari Indonesia ataupun Malaysia yang akan turut serta dalam menanggulangi konflik dan juga menjaga perdamaian di sana. Nanti kita akan lihat bersama seperti apa dinamikanya. Kita akan saksikan dari komposisi menteri yang dibawa oleh Anwar Ibrahim pun demikian. Ini banyak sekali yang berfokus khususnya di bidang luar negeri, di bidang pendidikan, ini di bidang investasi. Ini kita akan nantikan bersama. Sita. Ikra, bila dilihat di layar kaca ini Presiden Prabowo tengah berbincang dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Apa informasi nota kesepahaman mungkin yang akan ditandatangani pada pertemuan hari ini? Adakah informasi dari Istana, Ikra? Ya, dari informasi yang kami terima, informasi akan ada 4 Memorandum of Understanding di berbagai bidang yang akan ditandatangani antara 2 kepala negara. Namun dari informasi terakhir yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sedikitnya akan ada 2 tambahan MOU yang akan ditandatangani baik oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di mana ini kalau kita lihat saat ini adalah rangkaian dari proses menuju pertemuan bilateral tersebut, yang tadi kita sudah lihat bersama Presiden Prabowo menyambut Anwar Ibrahim di istana, kemudian berfoto di ruang tengah Istana Merdeka, kemudian langsung diajak masuk untuk ke ruang kredensial untuk mengisi buku tamu kehormatan negara di sana. Dan ini adalah momen-momen hangat, momen-momen bersejarah tentunya, kedekatan antara 2 kepala negara yang tidak begitu jauh jarak antara Indonesia dan Malaysia yang bersebelahan. Ini kita akan saksikan apakah dengan rutinnya 6 kali dengan pertemuan hari ini, 6 kali pertemuan antara 2 kepala negara, ini artinya menandakan kedekatan yang cukup hangat seperti itu antara Presiden Prabowo dengan kepala negara tetangga Malaysia, yang kita akan lihat komitmen-komitmen apa lagi yang sekiranya 2 kepala negara ini akan terus kembangkan dan akan terus dilanjutkan demi kesejahteraan masing-masing masyarakatnya. Ya, Sita. Baik, terima kasih Ikra Anggana. Nanti kami akan kembali mengupdate informasi dari Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.